Yes Podcast, ya emang suka-suka podcast. Mulai. Udah. Yes Podcast, Ya emang suka-suka podcast. Balik lagi nih. Oh ya udah, tadi gue udah lah biasa aja nih ya. Udah. Sekarang gantian dong, topiknya jangan gue lagi dong. Ngomong-ngomong emeng-emeng. Oh iya, apa tuh? Apa nih, mau ngomong apa nih kita? Kenapa? Lu kalau misalkan kesel sama si Apis, keluar lagi. Yes Podcast adalah podcast yang beranggotakan 5 anak muda yang membuat hal baru dan kreatif lewat platform podcast. 5 orang yang sudah berteman sejak di bangku SMP ini memberikan topik-topik yang biasa dialami oleh anak-anak muda. Gue Abdu dari Yes Podcast. Gua Rafli dari Yes Podcast. Nama gue Ilul, gue dari Yes Podcast. Nama gue Hafiz Rahman, gue dari Yes Podcast. Peiki, gue dari Yes Podcast. Setiap podcast pasti memiliki arti di balik nama mereka, tidak terkecuali Yes Podcast. Apa sih arti di balik nama Yes Podcast? Yes Podcast itu awalnya kenapa Yes? Yes itu ya emang suka-suka podcast. Nah jadi di dalamnya juga kita ngobrolinnya ya suka-suka kita, apa yang kita lagi pikirin, apa yang lagi kita pengen omongin di situ ya kita omongin di situ. Tapi nggak keluar jalur juga, tetap kayak kehidupan sehari kita, kehidupan anak muda biasa aja lah, kayak nongkrong gitu. Sebuah podcast bukan hanya merekam lalu diberikan pada orang-orang untuk mendengarkannya, tetapi pasti di balik itu ada tujuan masing-masing dari setiap individu yang membuat podcast. Temen gue kan bikin kayak gini buat nampung atau nyimpen apa yang kita suka obrolin di tongkrongan. Kan namanya juga anak-anak tongkrongan yang suka ngobrolin apa aja ya, apa pemasuk, obrolan satu dari tentang cerita pribadi atau apa yang lagi happening. Kan kita suka omongin di tongkrongan itu. Cuma kan kalau misalkan kita cuma nongkrong-nongkrong aja kan obrolan itu lewat kayak pas waktu udah nongkrong doang. Besoknya lagi kita ngobrolin apa lagi, udah lewat lagi. Kan kalau misalnya kita kayak buat podcast kayak gini kan obrolan yang kita obrolin itu kita simpen, kita taruh di podcast ini kan. Jadi ada kenangannya lah dari apa yang kita obrolin itu. Ya mungkin itu aja sih. Yes Podcast memiliki 5 personil dan pasti di dalam 5 personil tersebut ada tujuan masing-masing dari setiap personilnya. Seperti apa sih tujuan masing-masing dari anggota Yes Podcast? Buat ngelatih public speaking gue sih sebenarnya. Sama ya kan karena gabut kan corona ya, jadi iseng-iseng lah. Ngelatih cara gue ngomong kayak gimana yang Gue kan ini juga ya di kampus gue kan gue UKM radio juga. Terus kebetulan juga di masa-masa itu tuh siarannya tuh bener-bener kayak lagi mati aja gitu, lagi mati suri gitu kan. Nah kebetulan ada Yes Podcast, terus gue seneng kayak hal-hal kayak begini kan, kayak public speaking gini, terus ngomong-ngomong di platform-platform gitu. Ya akhirnya gue oke, ayo ikut. Podcast menjadi alternatif baru dan bisa memunculkan banyak sekali pendengar. Nah, kira-kira Yes Podcast ada pendengarnya nggak ya? Lumayan lah ya, kalau misalkan lihat dari statistiknya ya lumayan lah, walaupun akhirnya pada nurun. Pendengarnya tuh nurun, tapi seenggaknya ada lah. Oke. Alhamdulillah sih dari episode pertama keluar kayak banyak banget yang dengerin, tapi makin lama makin kayak sedikit tapi stabil, konstan gitu loh. Podcast sudah banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia karena salah satu fungsinya juga bisa menghibur di kala waktu kosong masyarakat Indonesia. Dan juga itu bisa membuat podcasternya menjadi terkenal dan mendapatkan atensi atau eksistensi karena kekreatifan mereka dalam membuat podcast. Apakah itu juga menjadi tujuan dari Yes Podcast dengan membuat podcast ini? Udah sih, nggak udah ya, kayak lebih kayak, weh ini nih anak podcast, ceng-cengan gitu. Kayak Bonus lah ya. Itu bonus. Itu lah bonus ya? Itu bonus. Untuk kenal bonus ya? Oke. ya tujuan kita ya buat terkenal lah. Oh, lu salah satu mencari keterkenalan itu ya? Enggak sih, itu sebenarnya kayak keberuntungan aja. Banyak juga yang lain bikin konten nggak terkenal juga kan, yang ada dihujat. Tapi biasanya yang dihujat terkenal sih. Sebenarnya nggak muluk-muluk sebenarnya ya.
karena emang dari respon pendengar juga kan kita harus realistis. Emang kalau misalkan terkenal, emang gue juga seneng, gue juga pengen jadi terkenal gitu kan. Tapi kan kalau ini kan kita mulai dari yang kecil-kecil aja dulu lah. Kalau terkenal ya bener tadi dibilang Raffi kan bonus juga. Bonus berarti. Iya, tetap aja ke bonus sebenarnya. Kan gue jujur ada, karena emang bikin podcast ya kan emang pengen didengar kan, emang pengen diketahuin sama orang gitu. Jadi emang tujuan dasarnya mungkin menurut gue ya podcast ya itu gitu. Entah tujuan lo awalnya cuma iseng-iseng doang, atau lo cuma kayak cuma bikin podcast cuma having fun doang, tapi kan nggak munafik juga sih, emang lo pengen didengerin kan. Setiap langkah yang diambil pasti mempunyai tujuan dan harapan. Tak terkecuali Yes Podcast dalam membuat podcast ini. Pasti setiap personil mempunyai harapan masing-masing untuk Yes Podcast ke depannya. Seperti apakah harapan mereka? Buat berkembang ya step by step dulu deh. Ketika kita udah bisa on time, ketika kita udah bisa ngilangin rasa mager, konsisten, itu udah pasti berkembang sih menurut gue. Harapan sih gue pengennya konsisten sih dari podcast sih, karena kalau misalnya awalnya emang udah konsisten, kemana-mananya lo mau dapetin apapun ya bisa gitu. Sama tetap lebih kompak sama lebih kreatif sih dalam menuangkan ide-idenya. Mungkin kita kan baru dari audio ya, mungkin kan harapan gue bisa nanti lewat visualnya kita bisa bikin, atau mungkin kita bisa bikin konten-konten yang lain gitu kan, gak cuma di podcast aja, mungkin bisa bikin channel YouTube atau apa. Tapi harapan gue sih dari sini bisa membuka jalan untuk kehidupan gue selanjutnya gitu. Kan karena kan kita nggak tahu nih kedepannya kita bakal jadi apa kan. Siapa tahu dari Yes Podcast ini membantu kehidupan gue selanjutnya. Entah gue jadi public figure atau jadi selebgram, nggak ada yang tahu kan. Nah kita berawal nih dari sini dulu. Ya kan kita emang sudah mulai berkarya lah ya. Bisa dibilang sudah mulai berkarya gitu. Kreatif gitu ya. Sudah bisa berkreatif lah ya. Nah, tapi kan harapan gue nih dari podcast yang kecil ini kan kita masih belum bisa ngasihkan apa-apa lah ya. Kayak mungkin kita ngasihkan karya, tapi kan kita belum menghasilkan engagement segala macam gitu loh. Apa yang masuk ke kita kan kita belum merasakan itu kan. Emang harapan dari nambahnya kreativitas emang pasti ada lah ya, karena kan kita nggak mungkin gini-gini aja, nggak mungkin nongkrong-nongkrong aja gitu kan. Kreativitas pasti ada, cuman kan harapan yang lebihnya lagi gitu kan, apa yang bisa masuk ke kita, apa yang kita bisa dapetin dari apa yang kita buat ini, itu kan gue pengen di situ tuh. Jadi kan entah itu ya nggak mulu-mulu ya, uang pasti lah ya. Kayak cukup podcast ini kayak bisa tetap jalan stabil, entah yang mau ngedengerin berapa, karena balik lagi ke tujuan awal kita, kayak mau nyimpen obrolan kita ini buat ke 10 tahun nanti lah, 5 atau 10 tahun, I know. Oke. Thank you Lek. Ya, habis, thank you. Kreativitas tidak pernah mengenal batas. Apapun ide yang kalian punya dan apapun kemampuan yang kalian punya, jika kalian terus asa dan terus kalian tuangkan, itu akan menjadi salah satu hal yang akan berguna bagi diri kalian untuk kedepannya. Tak terkecuali untuk Yes Podcast yang selalu berkomitmen untuk berkarya dan selalu menekankan kreativitas mereka melalui podcast.